Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semoga yang melihat video saya diberikan keberkahan-keberkahan yang terus selalu menyelimuti kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jangan bikin tegang, dibikin santai saja. Saya akan memberikan sedikit informasi yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita bahas dari channel siapa. Saya akan membahas videonya dari channel Hersu Beno Arif. Silahkan yang mau ke channelnya langsung, tinggal diklik saja. Di situ banyak informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita bahas. Di sini judulnya Istana dan Rumah Dinas Wapres di IKN rampung. Netizen rame-rame desak Gibran segera pindah. Judulnya seperti itu ya. Baik, kita ringkas videonya seperti apa. Alhamdulillah, di sini baru adzan asar. Video ini membahas perdebatan mengenai status ibu kota Nusantara IKN dan desakan publik agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di sana setelah pembangunan istana dan rumah dinasnya dinyatakan rampung. Poin-poin utama dalam video: status IKN. Meskipun otoritas IKN menyatakan bahwa infrastruktur utama untuk Wakil Presiden sudah siap 100%, status hukum IKN masih menjadi perdebatan karena keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga adanya peraturan presiden Perpres yang baru. Kesiapan infrastruktur. Video menyoroti publik foto-foto fasilitas kantor dan istana Wapres di IKN yang telah selesai dibangun dengan anggaran tahap 1 mencapai sekitar 1,4 triliun rupiah. Bayangkan kalau dibikin lapangan pekerjaan, siapa yang makmur? Logika sederhana saja bisa mencerna. Untuk itu mari rakyat melek politik supaya tahu dan supaya kita bersama-sama orang-orang yang berbicara dengan kebenaran, bukan untuk kepentingan mereka masing-masing, tetapi untuk kepentingan rakyat. Desakan netizen. Banyak netizen mendesak Gibran untuk segera pindah ke IKN agar bangunan yang sudah jadi tidak mubazir, terutama di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Prospektif politik. Narator membahas dinamika politik terkait proyek warisan mantan Presiden Joko Widodo dan spekulasi mengenai masa depan politik Gibran menjelang Pilpres 2029, termasuk spekulasi apakah ia akan kembali berpasangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Tanggapan beragam. Terdapat berbagai komentar netizen, mulai dari desakan serius terkait efektivitas kerja kritik terhadap proyek IKN hingga komentar sinis mengenai aktivitas Gibran. Seperti itu. Silahkan Bapak Gibran, IKN-nya sudah jadi warisan Bapak Anda Joko Widodo. Apa filosofi desain istana Wapres di IKN? Kita bacakan. Berdasarkan penjelasan dalam video, istana Wakil Presiden di IKN dibangun dengan menggunakan konsep Huma dalam bahasa Dayak. Konsep ini diartikan sebagai rumah panjang ibu. Secara filosofis, sosok ibu dimaknai sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Selain itu, penyebutan kata ibu dalam desain ini juga dikaitkan dengan pengertian ibu kota dan ibu pertiwi. Ada-ada aja. Ternyata IKN hanya buat Wapres 1,4 triliun. Mari kita bahas selanjutnya apa. Silahkan sambil ngopi saja, santai saja, dicermati, diteliti, dipahami supaya menyerap dalam sanubari.
Terus kita lanjutkan. Ntar malah hilang ya. Malah hilang. Ntar ya. Ini ada gangguan, sedikit gangguan. Seperti biasa saya anjurkan untuk selalu masuk ke dalam channel-channel yang kredibel sesuai data dan fakta, bukan hanya mementingkan dinasti politiknya. Silakan saja bedakan antara channel yang mengkritik dan yang menyanjung-nyanjung. Nah, ini tadi ya. Sebentar, ini ada gangguan nih, gangguan teknis biasa. Nah, kita ringkas videonya. Mana ini? Silakan yang mau masuk ke channelnya AA Guru Tigarut, itu sangat mencerahkan sekali, dapat dipahami oleh masyarakat awam supaya melek politik. Apa syarat utama operasional IKN tahun 2025? Kita tanyakan, apa syarat utama operasional IKN tahun 2025? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terdapat 5 syarat utama yang harus dipenuhi agar IKN dapat beroperasi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota politik, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan serta infrastruktur dasarnya telah terbangun. Presentase bangunan gedung atau perkantoran mencapai 20%. Presentase bangunan hunian atau rumah tangga yang layak dan terjangkau mencapai 50%. Pemindahan atau penugasan aparatur sipil negara ASN mencapai 1.700 hingga 4.100 orang. Cakupan layanan kota cerdas Smart City di kawasan IKN. Ini ada biayanya. Berapa biaya tahap 1 pembangunan kantor Wapres? Kantor Wapres yang masih ditelusuri ijazahnya, SMA-nya. Untuk Gen Z sekarang harus benar-benar sekolah dan dokumen-dokumen jangan sampai hilang, supaya nanti kelak Anda bisa bersaing di ibu kota. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam video, pembangunan tahap 1 untuk kantor dan istana wakil presiden ibu kota Nusantara IKN diperkirakan menelan dana sekitar 1,4 triliun rupiah. Oh, ini baru tahap 1, 1,4 triliun rupiah. Siapa kontraktor pembangunan kantor Wapres di IKN? Kalau dibikin pabrik, wah ini masyarakat bekerja. Mana janjinya 29 juta lapangan pekerjaan, ekonomi meroket, faktanya lah. Makanya mendengar berita-berita dari TV nasional kadang skeptis. Mendingan dari channel-channel yang mandiri. Maksud mandiri tidak ada sangkut pautannya sama penguasa. Berdasarkan informasi dalam video, pengerjaan pembangunan tahap 1 kantor dan istana wakil presiden dilakukan oleh PT Adikarya dan Penta Arsitektur KSO. Nah, ini apa isi fasilitas di komplek Istana Wapres? Ini kalau dibikin kampus nih, silakan mahasiswa-mahasiswa yang mau mendalilkan tentang pajak-pajak bapak ibu kalian ternyata hanya dipakai untuk Istana Wapres. Kalau dibikin kampus-kampus tuh berapa kampus
Berdasarkan informasi dalam video, kompleks kantor dan istana wakil presiden di IKN terdiri dari beberapa area penting sebagai berikut. Istana dan kantor wakil presiden merupakan bangunan dengan atap paling panjang dengan luas 14.642 meter persegi. Kediaman wakil presiden terletak di samping istana dengan luas 4.154,15 meter persegi. Pendopo bangunan berukuran kecil yang berada di samping kediaman. Gedung pasukan pengawal presiden pas pampres dilengkapi dengan area parkir seluas 8.725 meter persegi. Bangunan penunjang memiliki luas 3.754 meter persegi yang berfungsi sebagai pendukung operasional kompleks. Coba bandingkan, Anda lihat sejarah dari pejabat-pejabat Iran. Yang saya tahu, presidennya saja itu memilih rumah sederhana cukup dengan 2 kamar. Itu presidennya loh. Ini di sini wakilnya seperti ini, apalagi presidennya, belum lagi nanti menterinya, pas pampresnya. Wah. Aduh ya Allah Rabbi, sudah rusak negeri ini ya. Mengapa perawatan gedung kosong di IKN jadi masalah? Kita baca. Menurut video tersebut, perawatan gedung-gedung pemerintah di IKN yang sudah selesai namun belum ditempati dianggap sebagai masalah karena beberapa alasan utama. Pemborosan anggaran mubazir. Speaker menekankan bahwa pembangunan fasilitas tersebut menelan biaya yang sangat besar, sehingga jika bangunan sudah 100% rampung namun tidak segera digunakan, hal itu dianggap mubazir. Tekanan APBN. Kondisi ini dipandang krusial karena pemerintah saat ini sedang berjibaku melakukan efisiensi anggaran di tengah tekanan APBN yang sangat berat. Biaya perawatan tinggi. Video menyoroti bahwa meskipun gedung tidak ditempati, fasilitas tersebut tetap memerlukan perawatan yang memakai biaya besar yang semakin menambah beban anggaran. Nah, di situ makanya ini Presiden Jokowi harus bertanggung jawab ini. Silahkan para mahasiswa, Anda berhak menagih kebijakan-kebijakan masa lalu untuk diaudit. Sekian dulu ya dari saya, masih banyak pertanyaannya, tapi saya bikin videonya cuman beberapa menit saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.